Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Mari kita berdoa semoga hidayah teman dan masing-masing doanya. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Siapa? Sabu. Keterangannya apa? Sabu. Ibu. Hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Sistem imunitas. Sistem pertahanan tubuh. Ya, betul ya. Kita hari ini membahas tentang sistem pertahanan atau sistem imunitas. Nah, dari tampilan gambar ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa saja dan apa kaitannya dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita? Gambar dulu. Alergi, Bu. Ya, betul. Mental. Betul ya. Ini adalah gambar ulat bulu dan alergi. Jadi, alergi ini disebabkan oleh bulu dari ulat bulu ini tadi. Nah, kaitannya dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita, ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jadi untuk mengetahui kaitannya tersebut, itu akan menjelaskan terkait dengan sistem imunitas. Nah, jadi sistem imunitas ini di dalam tubuh kita itu memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan untuk menghadapi ancaman-ancaman penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk melakukan pertahanan tersebut, caranya itu disebut dengan sistem kekebalan atau sistem imunitas. Nah, kekebalan tubuh ini berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat antigen yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk. Umumnya zat asing itu adalah makromolekul, di mana semua zat yang direspon melalui imunitas itu disebut dengan antigen atau imunogen. Untuk selanjutnya, fungsi pertahanan tubuh yang itu ada beberapa. Yang pertama itu mempertahankan tubuh dari patogen invasif yang mana dapat masuk ke dalam sel inang melalui misalnya itu virus atau bakteri. Kemudian yang kedua itu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Kemudian yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga bisa menyebabkan luka pada tubuh kita. Kemudian yang keempat itu mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Contohnya itu seperti kanker. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tubuh. Nah, mekanisme pertahanan tubuh ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen normal di dalam tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk macam-macam mekanisme pertahanan tubuh itu ada dua. Yang pertama itu pertahanan non-spesifik, di mana pertahanan non-spesifik ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Untuk pertahanan fisik, kimia, dan mekanis ini terhadap agen infeksi kulit yang sehat menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen, membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, mensekresikan mukus dan sehingga bisa merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Kemudian untuk yang kedua itu fagositosis. Fagositosis ini adalah garis pertahanan kedua bagi tubuh kita melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga itu ada inflasi. Inflasi ini reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, dan pembengkakan pada tubuh kita. Kemudian yang kedua itu ada pertahanan spesifik. Pertahanan spesifik ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun
terhadap antigen yang spesifik. Komponen respon imunitas seperti zat yang merangsang respon imunitas itu terutama dalam menghasilkan antibodi. Untuk penjelasan lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video terkait dengan fungsi dan sistem imunitas. Silakan diperhatikan videonya. Harus beradaptasi dengan kebiasaan semua kebiasaan tadi tentu sangat diperlukan agar tubuh kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan patogen lainnya. Selain itu, tubuh kita juga harus memiliki kekebalan agar tidak mudah sakit. Salah satu cara untuk membentuk kekebalan tubuh adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi ini akan merangsang terbentuknya antibodi yang berperan dalam melawan patogen yang masuk ke tubuh. Proses inilah yang Itulah tadi videonya yang telah ditampilkan. Dari video tadi ada yang bisa meringkas nggak apa isi dari video tersebut? Saya, Bu. Oke, Theo silahkan maju. Jadi saya akan melihat apa isi dari video tadi tentang sistem pertahanan tubuh. Itu adalah sistem yang dapat mempertahankan tubuh kita dari suatu penyakit ataupun dari virus atau bakteri atau juga benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsi pertahanan maksudnya pertahanan tubuh tadi itu fungsinya ada melindungi tubuh, terus itu ada menghancurkan jaringan dan sel mati atau yang rusak untuk diperbaiki, kemudian untuk mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau yang tidak normal. Setelah itu ada juga tadi ditampilkan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita, yaitu dengan cara melakukan imunisasi atau juga vaksinasi, dan juga ada tentang bagaimana pola hidup sehat. Ya, terima kasih Theo. Tepuk tangan dulu untuk Theo. Sangat jelas ya apa yang telah ditampilkan tadi di video, telah dijelaskan juga oleh teman kalian. Untuk selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis imunitas. Nah, jadi imunitas itu ada dua jenis. Yang pertama itu imunisasi aktif, diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen, sehingga tubuh itu bisa memproduksi antibodi sendiri. Kemudian yang kedua itu imunisasi pasif, di mana imunisasi pasif ini jika antibodi satu individu itu dipindahkan ke individu lain, di mana imunisasi pasif ini terdiri dari dua macam, yaitu ada imunitas pasif alami dan juga ada yang buatan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan terkait dengan gangguan pada sistem imunitas. Nah, jadi pada sistem imunitas ini terdapat beberapa gangguan seperti hipersensitivitas. Nah, ada contoh itu, misalnya untuk contoh hipersensitivitas ini adalah alergi. Nah, seperti yang telah Ibu tampilkan gambar di awal tadi, itu alergi. Kemudian untuk autoimun, misalnya contohnya itu seperti rematik. Kemudian untuk imunodefisiensi ini contohnya seperti penyakit AIDS itu. Baik, untuk terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan ini, Ibu akan menampilkan sebuah video lagi terkait dengan gangguannya. Pertahankan atau penyakit yang bisa terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita itu menyerang sel-sel sehat yang ada. Baik, silakan diperhatikan videonya. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita terkait dengan itu gangguan menyerang sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh kita salah dalam menilai sel-sel yang sehat yang ada di dalam tubuh kita dan malah menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya tubuh kita mulai. Oke, videonya terasa
yang menyerang sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya itu seperti yang telah disebutkan Puput, itu ada diabetes, ada rematik, dan juga ada penyakit lupus. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu berupa LKPD. Nah, untuk penugasannya itu silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Silahkan bentuk kelompok sendiri. Terdiri dari kamu dua. Tadi kan udah. Jadi Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Jadi untuk penugasannya itu silahkan dibuka lembar LKPD-nya. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama itu silahkan kalian isi identitasnya terlebih dahulu untuk kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian di situ kan udah ada cara kerjanya. Nah, di mana yang pertama itu kalian mengamati dari kedua gambar tersebut. Silahkan ditulis gambar pertama itu jenis gangguannya apa. Kemudian bagian yang mengalami gangguan itu bagian apa? Misalnya kan seperti alergi itu di kulit. Silahkan ditulis, kemudian penyebabnya, akibat bagi tubuh itu apa, dan upaya pencegahannya juga apa. Nah, kalau sudah, kan itu di situ ada hanya dua gambar. Silahkan kalian cari gangguan-gangguan lain. Apakah sudah paham terkait penugasannya? Bu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Iya, Bu. Kalian juga ingat. Ya, mau nanya tentang apa? Yang ini juga diisi itu dengan cara ini. Sudah, apakah paham? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silahkan maju kelompok 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama ada jenis gangguan yaitu alergi, dengan bagian yang mengalami gangguan itu adalah kulit, penyebabnya terkena debu, bulu hewan. Akibat bagi tubuh adalah gatal, ruam dan merah. Upaya pencegahannya menghindari pemicu penyebab alergi. Kemudian ada rematik, bagian yang mengalami gangguan adalah sendi. Terus Puput. Penyebabnya ada osteoartritis, kemudian akibat bagi tubuh radang dan nyeri, kemudian upaya pencegahannya olahraga dan meminum obat antibiotik. Ya, terima kasih Puput, bagus ya presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, presentasi semua kelompok telah selesai. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi pada hari ini? Theo, Bu. Oke, Theo, silahkan maju ke depan. Bawa catatan nggak apa-apa ya? Apa-apa. Jadi setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, dapat saya simpulkan bahwa sistem imunitas zat di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Mekanisme sistem imunitas itu ada dua macam, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Lalu ada gangguan dari sistem imunitas itu ada 3 juga. Yang pertama itu hipersensitivitas seperti alergi, lalu ada autoimun, dan juga yang ketiga itu adalah imunodefisiensi. Ya, terima kasih Theo. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Dan itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin terkait dengan sistem imunitas ini, apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, baik. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik. Silakan bergabung di pelajaran masing-masing.
berdoa selesai. Jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.